Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama ada error handling, yang kedua namespace. Yang akan pertama kali saya jelaskan adalah tentang error handling. Apa itu error handling? Yaitu berinteraksi dengan user. Biasanya jika user memasukkan output yang salah atau error, maka kita bisa menghandle error tersebut sehingga tidak bisa merusak program kita secara keseluruhan. Nah, di sini perintah-perintah error handling ada 4. Yang pertama ada try, mencoba mengeksekusi argumen setelah perintah try. Bisa jadi argumen tersebut akan error atau tidak. Yang kedua, yaitu except, akan mengeksekusi argumen setelah perintah except hanya jika terjadi error di perintah try sebelumnya. Yang ketiga, finally, akan mengeksekusi argumen setelah perintah finally, apapun yang terjadi di atasnya. Yang keempat ada rise, akan mengeluarkan keterangan error di program, bisa ditempatkan di try atau dimanapun. Nah, tanpa ada gambaran contoh ya, sekarang kita langsung ke Visual Studio Code. Yang pertama kita akan mencoba fungsi dari print itu sendiri. Langsung kita print, cetak, kita save, dan kita jalankan. Nah, di sini akan terbaca kan, cetak. Lalu coba kita di contoh yang lain, 1 tambah 2. Coba kita jalankan. Nah, di sini akan muncul angka 3. 1 tambah 2 hasilnya 3. Coba kalau kita seperti ini. Kita jalankan lagi. Nah, di sini akan terjadi error. Tipe error SP replace type for integer and string. Nah, kenapa error di sini tidak support jumlah antara integer dengan string? Nah, kita tahu angka 1 di sini adalah string dan angka 2 ini adalah integer. Lanjut, kita hapus dulu. Kita ke perintah atau langkah-langkah yang ada 4 tadi. Yang pertama ada try. Kita coba. Try. Print. Kita kasih nama masukkan angka. Coba kita save. Lalu kita jalankan. Nah, error ya, karena ini masih belum lengkap. Coba kita lebih lengkap. Kita tambahkan di sini except
Kita print, kita beri nama, tolong masukkan angka yang benar ya. Kita kasih tanda seru. Lalu kita save, coba kita jalankan. Nah, di sini kita coba masukkan angka 13. Nah, tidak error ya. Ini fungsi dari try. Kita lanjut ke perintah yang accept. Kita di sini langsung jalankan lagi. Coba kita masukkan huruf, bukan angka. Kita jalankan. Nah, di sini perintah accept akan muncul. Tolong masukkan angka yang benar. Coba kita jalankan lagi. Nah, di sini fungsi try-nya keluar. Jadi begitu ya. Lanjut kita ke perintah yang nomor 3, yaitu finally. Ini kita hapus dulu. Apa itu finally? Kegunaan finally itu untuk memberikan keterangan bagi orang yang menggunakan program ini bahwa apapun kondisinya, keterangan akan selalu muncul. Maksudnya keterangan finally ini akan selalu muncul. Coba kita langsung coding. Try. Angka. Input. Kita kasih nama, masukkan angka. Lalu accept. Kita print. Kita kasih nama lagi. Masukkan ya. Angka yang bukan karakter. Belum selesai ya. Lanjut else. Kita print lagi. Kita kasih angka. Lanjut. Finally. Kita print. Kita kasih nama, saya jalan terus. Coba kita save dulu, lalu kita jalankan. Masukkan angka. Coba kita masukin karakter. Nah,
Di sini akan ada perintah masukkan angka yang bukan karakter. Saya jalan terus. Perintah accept-nya keluar dan perintah finally-nya juga keluar. Nah, seperti yang kita tahu tadi, kegunaan finally itu akan muncul dalam kondisi apapun, akan selalu muncul. Coba kita jalankan lagi dan kita masukkan angka. Saya jalan terus. Nah, ini fungsi finally-nya. Kita hapus, kita lanjut ke perintah yang nomor 4, yaitu rise. Rise ini kegunaannya untuk memunculkan error. Nah, memang programnya harus error ya. Kita langsung ke contohnya. Try. Angka. Kita kasih nama masukkan angka. Lalu accept. Salah ya. Accept zero division error. Lalu kita print. Kita kasih nama masukkan angka lebih dari 0. Kita accept lagi. Value error. Kita print. Kita kasih nama lagi. Masukkan angka dan bukan karakter. Kita lanjut, else. Kita print lagi. Yang terakhir ada finally. Kita print lagi. Kita kasih nama saya jalan terus. Kita save. Coba kita jalankan. Kita masukkan angka 5, enter. Nah, di sini akan muncul angka 5, saya jalan terus. Ini masih belum error ya. Nah, jika kita ingin mengeluarkan perintah rise, maka harus ada error meskipun yang dimasukkan adalah angka. Langsung ke contohnya. Di sini kita cukup menambahkan rise di sini. Value error. Coba kita save dan kita jalankan.
Coba kita masukkan angka ya. Nah, kenapa? Nah, masukkan angka dan bukan karakter jalan terus. Nah, di sini masih belum ada error. Kita perlu tambahkan di sini 10 per angka. Kita save. Lalu kita coba jalankan. Masukkan angka. Nah, di sini tidak berfungsi ya. Lanjut materi yang kedua. Materi yang pertama udah selesai ya, tentang error handling, yaitu ada 4 perintah tadi. Yang pertama try, yang kedua accept, yang ketiga finally, yang keempat rise. Materi yang kedua ada namespace. Apa itu namespace? Namespace digunakan untuk menghindari konflik dan penamaan kelas yang sama, karena terkadang para developer menggunakan kelas yang sama namun dalam kategori berbeda. Sebuah namespace akan mengatur semua identifier yang berada dalam scope tersebut. Setiap identifier memiliki scope atau ruang lingkup masing-masing. Assignment yang dilakukan di level atas atau bisa disebut top level akan dibuat dalam global scope. Assignment yang dilakukan di dalam sebuah fungsi akan dibuat dalam local scope. Nah, inti dari namespace ini adalah penggunaan nama dari masing-masing kelas. Di sini ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi dir ya. Apa itu fungsi dir? Fungsi dir akan mengembalikan daftar identifier yang ada di dalam sebuah namespace. Yang kedua ada fungsi parse. Ialah akan mengembalikan daftar identifier beserta nilainya dalam sebuah dictionary. Kita lanjut ke prakteknya. Kita masih dibahas top level atau level atas. Kita coba print. Hello. Kita save dan kita jalankan. Nah, di sini berfungsi ya. Jalan, perintahnya keluar hello. Coba kita contoh lain. X 10. Lalu kita print X-nya. Kita save. Lalu kita jalankan. Nah, di sini masih tetap berfungsi ya. Hasilnya 10. Lanjut masuk ke contoh namespace. Yang pertama, X sama dengan 10, kita kasih def fungsi. Lalu kita print
dan kita kasih nama fungsi. Di sini kita tambahkan lalu X, kita print lagi, kita beri nama top level. Selanjutnya fungsi, kita kasih fungsi. Kita save, coba kita jalankan. Nah, di sini muncul ya fungsi dari ini. Fungsi 10, top level 10. Oke, kita berhasil. Jika kalian ingin tahu yang termasuk di luar itu apa aja dan di dalam itu apa aja, kita bisa pakai dir. Seperti yang di awal tadi, dir fungsinya adalah mengembalikan daftar identifier yang ada di dalam sebuah namespace. Langsung kita ke contohnya. Def, kita kasih fungsi lalu kita kasih A sama dengan 1,2, lalu kita kasih N yaitu 5, langsung kita print, kita kasih dir, yang terakhir fungsi. Coba kita save, lalu kita jalankan. Nah, hasilnya akan ada A dan N. Nah, sekarang kita coba pasang di luar untuk dir-nya. Kita di sini tambah fungsi setelah itu di sini kita juga akan tambah print. Langsung kita print, kita kasih nama top level. Kita pasang dir juga ya. Coba kita save lalu kita jalankan. Nah, fungsinya itu ada A dan N. Di dalam fungsi itu ada A dan N nih ya.
di dalam fungsi ada A dan N, dan di dalam top level ada banyak. Antonia, split, doc, file, name, pick, kick, spec, fungsi. Nah, di dalam top level ada ini, ada banyak ya. Selain dir, kita juga bisa pakai yang namanya vars. Seperti yang tadi kita jelaskan, vars akan mengembalikan daftar identifier beserta nilai dalam sebuah dictionary. Kita hapus dulu. Var, dia akan menampilkan identifier beserta nilainya. Ini kita hapus dulu. Ini kita ganti ke vars. Kita save dan coba kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di dalam fungsi itu ada di dalam fungsi A itu ada A,2, di dalam fungsi N itu ada 5. Lanjut kita ke modul. Apa itu modul? Ada banyak built-in, function, value, dan kelas di Python yang dikelompokkan di dalam beberapa library tambahan yang disebut modul. Library yaitu modul. Modul tersebut dapat diimport ke dalam program yang kita buat. Seperti contoh nih. From math import p sqrt, yaitu mengimport nilai pi dan fungsi sqrt di dalam modul math. Yang kedua ada from math import, ada tanda bintang, yaitu mengimport semua yang ada di dalam modul math, yang ada di dalam modul ini. Yang ketiga ada from math, mengimport semua yang ada di modul math, namun pemanggilannya harus dari awal dengan nama modulnya. Contoh math p. Modul math isinya fungsi-fungsi matematika semua. Lanjut ke contohnya, langsung contoh. Kita ke contoh yang pertama dulu, yaitu ada from math import p. Lalu kita print, kita isi p. Coba kita save, lalu kita jalankan. Nah, hasilnya 3,4 atau 3.14. 3.14 ya. Lanjut kita ke contoh yang kedua. Tadi ada format, kita kasih bintang, lalu kita save, dan coba kita jalankan. Nah, hasilnya juga akan sama, 3.14. Lanjut ke contoh yang ketiga. Kita hapus, kita sisain format. Di sini kita ubah menjadi import math. Di sini kita tambahkan math.p. Lalu kita save, coba kita jalankan. Nah, di sini sama ya.
hasilnya akan tetap sama. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang error handling dan namespace. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.